Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Pro Lawyer Muslim. Jadi janganlah menyebar suatu unsur kebencian. Negara kami ini terbentuk dengan adanya 5 agama, 6 yang akan dimasukkan yaitu Konghucu. Zaman dulu yang merebut kemerdekaan ini bukan kaum mayoritas saja, bukan mungkin mayoritas umpama suku Jawa, bukan suku Jawa saja istilahnya, bukan yang beragama mayoritas saja, semua pahlawan itu 34 suku bangsa dan 5 agama. Saya yakin dan percaya itu meskipun mungkin saya belum lahir pada zaman itu. Jadi janganlah terlalu merasa mempunyai negara kalau memang tidak bisa diatur oleh presiden. Tempat yang paling tinggi negara Indonesia, dirikan aja negara sendiri di luar Indonesia. Jangan negara yang sudah mau berdiri ini dikacau balau dengan orang yang mengatasnamakan mayoritas. Belum tentu juga mayoritas setuju. Saya yakin seperti itu. Oh iya, saya percaya lebih baik buka negara aja sendiri, atur negara sendiri, bikin hukum sendiri, pelanggar sendiri. Nah, itu nanti bikin sanksi akhirnya sendiri. pasal 1 kembali ke pasal 2, pasal 2 kembali ke pasal 1. Itu Ulet aja. Benar, karena tidak akan nyaman. Saya rasa Indonesia dengan disusupi itu. Bila perlu berantas saja, jangan suka mengatasnamakan rezim, agama, mayoritas. Indonesia itu ada berlainan. Bahasa-bahasa Betul, karena setahu saya yang dimaksud dengan kafir itu adalah orang yang tidak beragama. Setahu saya, kalau memang salah mohon dikoreksi, mungkin melalui komen-komen silakan. Jadi janganlah kita menuduh agama sebelah itu kafir. Jangan, memangnya kita ini Tuhan. Jangan menjudge suatu agama itu jelek. Kalau suatu agama itu jelek, tidak akan mungkin disahkan di Indonesia. Saya yakin itu. Dan kami itu lahir bukan dari suku mayoritas saja atau agama mayoritas. Kalau saya sih ya setuju Bu, kalau penurunan baliho itu memang kalau misalnya ada unsur kata-kata memperpecah belah itu ya baik sih, kalau seharusnya itu emang harus dilakukan karena kan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika kan Bu. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya kalau menurut saya ya nggak pantas untuk buat di sini Bu. Dia kan niatnya sudah memperpecah belah, terus dia pingin negara ini jadi negara Islam lah Bu istilahnya. Kan sebenarnya kayak gitu tuh nggak boleh Bu ya. Kayak dari awal itu negara Indonesia itu sudah Bhinneka Tunggal Ika, terus kita punya kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu lah pakai ngatur-ngatur pingin jadi negara Islam ya. Bener kata bola itu, mending buat negara sendiri, presidennya dia sendiri, semua yang ngatur dia sendiri. Harusnya kayak gitu kalau misalnya. Silakan protes, silakan buat aturan sendiri. Nggak setuju dengan rezim. Iya. Tapi jangan mengatasnamakan agama. Itu yang saya nanti agama yang disebut itu ngerasa jelek gitu loh Bu di mata agama lain. Jadi kesannya kok gini ya agamanya, kok jadinya kan kata-katanya yang mengatasnamakan agama Islam itu nanti orang yang bukan pengikutnya dia itu jadinya tercemar juga Bu, agamanya jelek gitu-gitu Bu. Harusnya gini, karena kita ini negara hukum, orang-orang yang punya banyak massa ini harusnya peduli dengan hukum ya, bukan ngurusin pidato-pidato ceramah-ceramah yang memprovokasi. Ini loh banyaknya hukum kita yang rakyat itu banyak dikriminalisasi, yaitu di daerah-daerah itu. Karena apa? Untuk mencari keadilan itu nggak ada, ya. Bukan kita tidak suka dengan pemerintah, tetapi itu hanya oknum-oknum itu penegak hukum. Nah, disitulah rakyat itu harus memberikan satu fungsi kontrol, ya. Jadi bukan membahas atau yang nggak jelas-jelas lah ya. Ingin menjadikan satu sama lain. Padahal hukum kita ini banyak kasihan di masyarakat kita. Hukum kita ini hanya tajamnya itu kan di atas. Ya, katanya tajamnya di atas, tumpunya di bawah, tapi kebalikannya, tajamnya itu di bawah, tumpunya di atas. Itu yang harus kita perjuangkan, harus kita kritisi. Itulah harusnya kita khususnya ya, demonya di situ ya. Jadi karena apa? Sedikit-sedikit orang main tangkap. Kenapa? Nah, disitulah sehingga rakyat itu mengontrol, sehingga para penegak hukum itu bekerja dengan benar. Nah, ini yang kita harapkan, apalagi kita sebagai praktisi hukum melihat cara barunya hukum kita kan rusak ya, tapi apa daya kita ini kalau nggak rakyat sendiri yang mengontrol kan nggak bisa, khususnya juga para anak muda, para milenial,
yang kemarin itu demo, silakan Anda demo, mau demo omnibus silakan. Tetapi harus ingat, Anda ini kan orang terpelajar. Anda lihat sendiri, hukum kita ini carut marut, tapi kenapa nggak ada yang demo? Ya kan? Malah demo yang nggak jelas Anda ikutin, ikut-ikut merusak, ya kan? Karena kasihan loh, Anda itu masih kuliah, masih dibiayai orang tua. Harusnya gunakan ilmu Anda dengan benar sehingga Anda itu menjadi kebanggaan keluarga Anda, tentunya diri Anda. Tapi ini loh, hukum kita ini carut marut, nggak ada yang mau demo. Ya kan? Mereka demo itu cuma buat foto. Nah, ini foto kalau dia punya eksis ada aktivitas ya. Karena kita sebagai praktisi hukum nih kepingin masyarakat itu juga mengkritisi ya, bukan kepada pemerintahannya maksudnya. Kan ada namanya itu di lembaga-lembaga peradilan. Ya, kita memang sangat menyoroti, bukan lembaga peradilan pengadilan itu baik ya, tetapi kan kadang-kadang ada oknum yang bermain mengatasnamakan institusinya, baik di kejaksaan itu ada oknum juga, dan di kepolisian pun oknum. Itulah aparat penegak hukum itu yang kita kritisi. Itu maksud saya, masyarakat itu berjuang untuk itu. Karena apa? Kan sering Anda dikatakan ya bahwa kita negara hukum. Lah kalau negara hukum tapi rakyatnya juga cuek-cuek ya, malah justru lebih banyak sekarang ini ceramah-ceramah memprovokasi untuk memecah belah. Nah, kebencian itu. Lalu tadi katanya suaranya kurang keras ya Mas? Iya, sedikit kurang keras memang. Oh iya. Agak nanti agak dikeraskan aja suaranya. Maksudnya biar sedikit semangat gitu. Ya. Agak sedikit Oh semangat. ya, selamat siang juga buat teman-teman semuanya ya. Kita live ini bukan bertujuan untuk membela satu pihak-pihak lain atau membenarkan pemerintah. Kita juga mengkritisi pemerintah. Janganlah juga pemerintah tebang pilih dalam hal ini. Tindak tegas. Kasihan masyarakat yang melanggar aturan itu, nggak pakai masker saja langsung KTP-nya dicopot, diambil ya kan, didenda, bahkan ada sampai hakim turun loh. Waktu itu ingat nggak di daerah Jawa Timur, bahkan hakim langsung menyidangkan. Sidang di tempat. Saya bilang baru kali ini ada hakim turun ya, hanya karena nggak pakai masker ya, dimarahin. Terus ada juga yang kita prihatin itu ada di desa kalau nggak salah melakukan upacara pernikahan gitu, sampai dimarahin dibubarkan. Nah terus sekarang melihat kenyataan ini kemarin prihatin ya. Begitu ramainya, saya sendiri juga bingung lah. Terlebih mengatasnamakan agama ini yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia itu mengisi kemerdekaan itu kita harus punya sesuatu ya kan, apa yang sudah kita berikan kepada negara itu yang penting. Jangan hanya saya sudah ya kalau sudah ini cukup ya, atau kritisilah dengan hal-hal yang produktif. Kebebasan itu boleh, kebebasan berpendapat itu nggak dilarang, akan tetapi juga dengan cara santun. Loh saya ini juga dikriminalisasi ya kan, terkait undang-undang ITE, bahkan tersangka juga. Bayangkan, saya saja seorang advokat ya, dikriminalisasi di Polres Sidoarjo. Bayangkan bagaimana masyarakat biasa. Tetapi saya bukan berarti saya benci kepolisian Republik Indonesia atau saya benci dengan presiden saya, tapi saya benci, saya harus ya toh, harus apa? Membongkar oknum-oknum itu yang bernaung di institusi tersebut. Nah, itu kan yang jelas ya kan. Dan ini bukan hoax. Saya dikriminalisasi tapi bukan berarti saya ngomong Jokowi jelek, enggak lah. Atau kepolisian kita bobrok, tidak, oknumnya. Nah, itu maksud saya masyarakat ini. Ayo berjuang untuk penegakan hukum agar berkeadilan bagi rakyat masyarakat yang membutuhkan. Jangan demo yang nggak jelas-jelas. Atau lebih sekarang ini banyak ceramah-ceramah mengatakan ya mohon maaf ya, pada waktu momen yang sangat sakral ya bagi umat Islam, pada waktu Maulid Nabi ada seorang ulama ya yang mengatakan bahasa yang kurang pantas. Saya ini perempuan, saya terus terang menangis, menjerit atau merasa dilecehkan, dibilang kata-kata kasar, lonte ya. Loh, kita ini ya harus ingat, semua orang itu lahirnya dari rahim ibu. Sejelek apapun orang itu jangan kita menghina. Walaupun kita benci Nabi saya saja, Nabi Muhammad aja, orang yang benci aja selalu didoakan. Ya, didoakan. Saya pikir semua agama gitu, harus saling menyayangi. Kalau kau
benci, doakan dia baik. Biarlah Tuhan nanti yang membalas ya kan. Nah ini kok apa ya, seorang yang ulama, katanya ulama, saya juga nggak tahu karena saya sendiri bukan pengikutnya ya, karena saya lebih baik semua itu saya hormati dan harus saya segani ya, sepanjang dia bertutur kata dengan baik. Nah ini kata-kata bahasa yang sangat menyinggung seorang perempuan ini saya terus terang kurang etis ya. Nah, jadi ini juga penegak hukum, saya pikir harus juga bertindak yang tegas, karena banyak loh, bukan hanya ulama. Coba kalau kita ngomong sedikit langsung dicopot undang-undang ITE, ya kan? Karena itu pasal favorit. Nah, ulama itu kok nggak dikenakan undang-undang ITE itu ya kan? Karena kan harusnya itu kan nggak undang-undang ITE. Nah, menurut kalian ini yang sangat menarik terkait, karena kita ini kan memang konsennya di dunia hukum ya. Bagaimana terkait ada ulama yang bertutur kata yang nggak pantas, bukan hanya itu, bahkan ada juga dulu salah satu presiden kita dibilang buta segala macam gitu kan. Bahkan ada ngomong masalah Pancasila lah segala macam, ada yang ngomong agama Kristiani apa segala macam, itu kan ada hinaan. Itu kenapa kok sampai sekarang mandek kasusnya? Ya harusnya aparat penegak hukumnya itu Bu yang dibenarkan Bu. Misalnya kan sudah jelas bahwa yang diduga oknum ulama tersebut mengatakan yang dapat menimbulkan Kebencian dan menghasut orang. Ya harusnya itu juga ditindak secara tegas. Kok orang yang orang yang ngomong berdasarkan fakta yang langsung direkam terjadi kok langsung ditangkap, kok sedangkan begitu kok. Ya ini ya juga kita kritisi para penegak hukum Ya, kita ya. Jangan tebak pilih. Nanti sedikit masyarakat biasa ngomong kata kasar langsung dijemput, ditahan. Ya contoh kasus yang Jering ya, kan sudah diputus ya kan, hanya karena hinaan satu kalimat saja, kacung, ya toh? Kacung itu kan luas artinya Bu. Gimana menurut pandangan ini ya, kalau kacung ini?